Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas rahmatnya kita dapat mempelajari dan mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Perkenalkan, nama saya Siti Koreatu Nurjana dengan NIM 221320004, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian komprehensif, yakni yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aang Saiful Millah MA. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan mereview salah satu kitab tafsir yang populer di Indonesia, yaitu kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah ini merupakan kitab tafsir kontemporer yang dimana kitab ini banyak dijadikan rujukan baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh bagaimana metode penafsiran, corak penafsiran, dan apa saja tujuan Quraish Shihab membuat tafsir Al-Misbah ini, di sini saya akan menjelaskan singkat biografi Quraish Shihab. Adapun Quraish Shihab ini lahir pada tahun 1944, dan di mana beliau merupakan lulusan Universitas Al-Azhar di Kairo dan meraih gelar doktornya dalam bidang tafsir Al-Quran. Dari latar belakang pendidikan Timur Tengahnya yang kuat, sehingga pemahamannya terhadap konteks keindonesiaan menjadikan tafsirnya unik dan bersifat kontekstual. Adapun latar belakang penulisan tafsir Al-Misbah ini, diantaranya tafsir Al-Misbah ini ditulis pada tahun 1999 hingga 2003, yang dimana terdiri dari 15 jilid dan ditafsirkan dalam 30 juz secara utuh. Adapun tujuan Quraish Shihab membuat tafsir Al-Misbah ini ialah untuk membumikan Al-Quran, yang dimana menjadikan ayat-ayat suci ini mudah dipahami dan kontekstual sehingga relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sehingga dari tujuannya untuk membumikan Al-Quran, menjadikan kitab tafsir ini untuk membantu masyarakat dalam memahami Al-Quran dan menjawab problem-problem sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Adapun nama Al-Misbah ini diartikan sebagai lentera atau lampu, yang dimana hal ini melambangkan penerangan atau harapan agar tafsir ini menjadi penerang bagi umat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui biografi singkat dari Quraish Shihab dan apa saja tujuan Quraish Shihab membuat tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas metode penafsiran dan corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Quran dari karyanya, yaitu tafsir Al-Misbah. Adapun metode penafsiran secara umumnya terbagi menjadi 4, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode muqaron, dan metode maudhu. Adapun kecenderungan dari tafsir Al-Misbah ini yaitu menggunakan metode tahlili, yang dimana metode tahlili ini ialah metode penafsiran Al-Quran yang menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. Terkait dengan corak penafsiran, sebenarnya corak penafsiran ini banyak, beberapa di antaranya yaitu ada corak adabi, ada corak bahasa, ada corak fikih, corak isari, corak sains, dan lainnya.
Tetapi dalam tafsir Al-Misbah ini cenderung pada corak adabi al-ijtimai, yang dimana hal ini menekankan pada aspek kebahasaan yaitu adabi dan al-ijtimai, yaitu untuk menjawab problem-problem yang ada di masa sekarang ini. Selanjutnya, dalam menafsirkan tafsir Al-Misbah ini, Quraisy Shihab juga cenderung menggunakan tafsir-tafsir klasik seperti Ibnu Katsir, Qurtubi, Ar-Razi, dan yang lainnya. Tetapi ia juga menekankan pada pemikiran-pemikiran modern yang dimana bersifat kontekstual. Baik, langsung saja di sini kita akan membuka terlebih dahulu kitab Tafsir Al-Misbah. Ini pada volume 15 yang berisi surat-surat pendek atau juz amma. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kitab Tafsir Al-Misbah ini merupakan kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir salili, yang dimana metode tafsir tahlili ini merupakan metode penafsiran yang menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Al-Quran. Di sini ada Quran surat An-Naba, ada Quran surat An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, dan lainnya sampai dengan surat An-Nas, yang dikatakan bahwa ditafsirkannya ini secara runtut sesuai ayat Al-Quran atau sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran. Di sini ada permulaan surat An-Naba. Biasanya dijelaskan dulu terdiri berapa ayat, dinamai An-Naba, arti dari surat An-Naba. Selanjutnya biasanya di sini ada pendahuluan, yaitu seputar tentang surat An-Naba. Biasanya surat ini diturunkan di mana, di Mekah atau di Madinah. Terus juga berisi nama-nama lain dari surat An-Naba ini. Terus Quraisy Shihab juga menulis tujuan surat An-Naba ini, tetapi ia mengutip dari pendapat Al-Biqai, yang dimana berarti bahwa Quraisy Shihab ini mengutip pendapat ulama-ulama klasik atau mufasir klasik. Adapun kelompok 1 yaitu ayat 1-5. Di sini Quraisy Shihab penafsirkannya membuat kelompok ayat ya, kayak gini, perkelompokan ayat 1-5. Di sini juga menjelaskan aspek kebahasaan, segini aspek kebahasaan. Selanjutnya ayat 6-11. Seperti itu juga nanti ada tafsirnya. Di bawahnya juga ada aspek kebahasaannya. Seperti itu. Selain itu, kitab Tafsir Al-Misbah juga sudah ada dalam bentuk aplikasi yang mudah diakses kapan saja. Di sini ada halaman beranda dari Tafsir Al-Misbah. Selanjutnya kita ke surat yang berisi tafsiran Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Di sini kita buka tentang Al-Misbahnya. Sini kita buka tafsir surat Al-Kahfi. Sama saja seperti yang di PDF sebelumnya, bahwa di sini ada perkelompokan ayat. Ada ayat 1. Di sini sebenarnya ada tafsirnya, cuma masih terkunci ya. Di situ ada tafsirnya, nanti bisa dibaca kalau nggak terkunci. Di sini juga banyak surat-surat lainnya sampai surat An-Nas ya. Masuk ke topik. Di sini berisi topik-topik yang memuat berbagai kumpulan ayat-ayat. Mungkin bisa dikatakan kayak tematik ya. Di sini ada contohnya nih, banyak. Ini tentang akhlak.
Mari kita ambil contoh tentang ihsan. Misal ihsan di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di bawahnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 12, Al-Baqarah ayat 177. Di sini memang kumpulan ayat-ayat terkait dengan ihsan. Kalau emang memakai tema ya, di sini juga banyak tema-temanya sampai bawah ya. Oke, dilanjut lagi. Selanjutnya kita ambil tema penciptaan. Di sini banyak sekali penciptaan makhluk, penciptaan manusia, penciptaan jin, dan sampai bawahnya. Di sini sepertinya banyak mengulas tentang tema-tema sains. Jika kita mengklik salah satu dari tema tersebut, nanti bakal keluar ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, lebih dari 3 atau 2. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.